Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gesti Lestari, NPM 2001080012 dari kelas A jurusan Tadris Biologi. Pada video kali ini itu akan membahas tentang jawaban UAS Tauhid dan Ilmu Kalam yang diampu oleh Ibu Siti Fatimah MPD. Untuk soal UAS, untuk NPM genap yang pertama yaitu menjelaskan al-mabda dan al-wasito. Al-mabda itu berasal dari bahasa Arab, yaitu ba'da'a, yabda'u, wa mabda'an yang artinya itu memulai. Dalam istilah orang banyak, al-mabda itu berarti pemikiran mendasar yang di atasnya dibangun pemikiran lain yang tidak didapatkan pemikiran apapun sebelumnya secara mutlak. Al-mabda adalah ilmu yang mempelajari tentang zat Allah dan sifat-sifatnya, hal yang wajib, mustahil, dan juga jais bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah dalam Al-Quran, dalam terminologi bahasa Arab pada awalnya berasal dari kata wilah yang berarti ketundukan, pengagungan, dan ungkapan penghambaan. Dan ada yang berpendapat bahwa Allah itu berasal dari kata al dan ilah yang artinya itu maha sesembahan. Jadi dapat disimpulkan dari kata ini, Allah adalah sesembahan yang tertinggi dari segala sesuatu. Allah adalah pencipta alam semesta. Dalam konsep penciptaan alam semesta, Al-Quran itu menggunakan istilah atau terma yang berbeda-beda. Antara lain dengan kata kholaqo, bada'a, dan fatoro. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki 99 nama yang disebut dengan Asmaul Husna. Kata Asmaul Husna itu berasal dari bahasa Arab yang merupakan gabungan dari dua kata yaitu Al-Asma dan Al-Husna. Al-Asma adalah bentuk jamak dari ismun yang berarti nama, sedangkan Al-Husna adalah bentuk masdar dari Al-Ahsan yang berarti baik dan bagus. Kemudian ada Al-Wasito, artinya adalah pertengahan atau perantara yang dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menyampaikan peraturan-peraturan kepada umat manusia. Yang pertama itu ada malaikat. Menurut ilmu bahasa Arab atau lugawi, kata malaika itu merupakan kata jamak dari kata malak yang berarti kekuatan, yang berasal dari kata masdar ala-lukah yang berarti risalah atau misi. Nama-nama malaikat dan tugasnya yang pertama ada malaikat Jibril yang tugasnya menyampaikan wahyu, Mikail memberi rizki kepada makhluk Allah, Israfil meniup sangkakala, Israil mencabut nyawa, Mungkar menanyakan amal buruk di alam kubur, Nakir menanyakan amal baik di alam kubur, Rokib mencatat amal buruk, Atid untuk mencatat amal baik, dan Malik menjaga pintu neraka, dan malaikat Ridwan itu menjaga pintu surga. Yang kedua ada Nabi dan Rasul. Nabi adalah seseorang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat atau ilham maupun mimpi yang benar. Rasul adalah seseorang yang mendapat wahyu dari Allah berupa hukum syariat, tetapi diperintahkan untuk menyampaikannya. Lain lagi definisi yang diberikan oleh Al-Basdawi yang menyatakan bahwa Rasul adalah seseorang yang didatangi oleh Jibril untuk menjadikannya sebagai Rasul bagi suatu kaum dan supaya mengajak kaum tersebut kepada Islam dan mengajarkan kepada mereka hukum syariat. Sedang Nabi adalah seseorang yang mendapat ilham dari Allah, yaitu tanpa perantara Jibril atau melalui mimpi atau berdasarkan khabar dari Rasul bahwa ia seorang Nabi yang mempunyai tugas untuk mengajak umatnya kepada Islam.
Untuk soalan yang selanjutnya yaitu menjelaskan hubungan antara ilmu kalam, filsafat, dan juga tasawuf. Secara harfiah, ilmu kalam itu berarti pembicaraan atau perkataan. Dalam Islam, istilah kalam itu memiliki dua pengertian, yaitu yang pertama sabda Allah, dan yang kedua yaitu ilmu al-kalam. Ada tiga istilah yang populer tentang ilmu kalam, yaitu ilmu kalam, ilmu tauhid, dan teologi. Yang kedua, yaitu secara etimologis, kata filsafat itu berasal dari gabungan dua kata, yaitu filain yang berarti mencintai dan sophos yang berarti itu kearifan atau kebijaksanaan. Jadi dilihat dari asal katanya, filsafat itu berarti mencintai kebijaksanaan. Dilihat dari segi praktisnya, filsafat itu berarti alam pikiran atau alam berpikir. Berfilsafat itu berarti berpikir secara mendalam dan bersungguh-sungguh. Kemudian secara lugawi atau etimologi kebahasaan, sebagian ada yang berpendapat bahwa kata tasawuf atau sufi diambil dari kata sof yang berarti saf atau barisan. Dikatakan demikian karena sufi itu selalu berada pada baris pertama dalam sholat. Ada juga yang mengatakan itu berasal dari kata sofa yang berarti bersih, karena hatinya selalu dihadapkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bentuk jamaknya yaitu safi, bukan sufi. Ada lagi yang mengatakan berasal dari kata sufah atau sufat, al-masjid, serambi masjid. Adapun titik persamaan antara ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf, yaitu yang pertama, ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf itu mempunyai objek kajian yang mirip. Kemudian argumentasi, filsafat, sebagaimana ilmu kalam itu dibangun atas dasar logika. Yang selanjutnya yaitu ilmu kalam, filsafat maupun tasawuf itu bertujuan sekurang-kurangnya berurusan dengan hal yang sama, yaitu kebenaran. Adapun untuk titik perbedaan ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf yaitu terletak pada aspek metodologinya. Ilmu kalam pada dasarnya itu menggunakan metode dialektikal atau jadaliyah. Filsafat adalah ilmu yang digunakan untuk memperoleh kebenaran rasional. Metode yang digunakan adalah metode rasional. Ilmu tasawuf adalah ilmu yang lebih menekankan rasa daripada rasio. Nah, sebagai ilmu yang prosesnya diperoleh dari rasa, ilmu tasawuf itu sangat subjektif sifatnya, yaitu sangat berkaitan dengan pengalaman seseorang. Metode ilmu tasawuf adalah intuisi atau ilham atau inspirasi yang datang dari Tuhan. Untuk titik singgung dari ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf. Nah, ilmu kalam sebagaimana telah disebutkan terdahulu itu merupakan disiplin ilmu keislaman yang banyak mengedepankan pembicaraan tentang persoalan-persoalan kalam Tuhan atau rasional, akliyah maupun nakliyah. Argumentasi rasional yang dimaksudkan adalah landasan pemahaman yang cenderung menggunakan metode berpikir filosofis. Argumentasi nakliyah, dalil-dalil Al-Quran dan Al-Hadis. Ilmu tasawuf itu berfungsi memberi muatan rohaniah, sehingga ilmu kalam itu tidak dikesankan sebagai dialektika keislaman belaka yang kering dari kesadaran penghayatan atau sentuhan secara qobliyah atau hati. Untuk soalan yang selanjutnya yaitu sebutkan dan jelaskan al-ma'ad atau janji-janji Allah kepada manusia di hari akhirat setelah berakhirnya kehidupan di dunia. Al-ma'ad itu merupakan pembahasan yang berhubungan dengan hari yang akan datang atau hari dan alam yang akan dilalui manusia setelah alam dunia yang fana ini. Atau dengan kata lain, alam kehidupan manusia setelah mati. Nah, sama peristiwa yang dijanjikan Allah ini selama hidup di dunia belum dapat dilihat, tetapi baru tahap didengar informasinya. Namun begitu, setiap orang beriman akan dituntut untuk mempercayai sepenuhnya, karena hal ini menjadi rukun iman yang kelima, yaitu mempercayai akan datangnya hari akhir.
Adapun yang pertama yaitu ada hari pembangkitan. Nah, setelah Allah leburkan dunia yang fana ini dan mematikan semua manusia dan makhluk hidup lainnya yang diawali dengan malaikat Israfil meniupkan trompetnya, maka selanjutnya Allah itu akan menghidupkan atau membangkitkan kembali manusia dari kematiannya serta dikembalikan seperti sedia kala. Nah, peristiwa pembangkitan ini sering juga disebut dengan istilah Yaumun Nas'i atau Yaumul Ba'ats. Yang selanjutnya ada hari pengumpulan. Nah, setelah semua manusia itu dibangkitkan dari kematiannya, kemudian manusia itu akan dihalal atau dikumpulkan di satu tempat yang dinamakan dengan mahsyar, yaitu suatu tempat berkumpulnya semua umat manusia sejak dari umat Adam sampai manusia pada masa yang terakhir. Kemudian ada hari perhitungan. Nah, setelah manusia itu dibangkitkan dari kuburnya dan dikumpulkan di suatu tempat, selanjutnya kepada manusia itu akan dilakukan perhitungan tentang amal mereka selama hidup di dunia. Nah, hari peristiwa ini disebut dengan hisab. Yang selanjutnya ada hari penimbangan. Nah, jika perhitungan seperti disebutkan di atas adalah menyangkut jumlah kuantitas amal kebaikan dan amal kejahatan manusia, maka selanjutnya itu akan dilakukan penimbangan untuk mengetahui perbuatan mana yang paling berat dari amal perbuatan manusia itu. Apakah lebih berat perbuatan kebaikan atau lebih berat perbuatan kejahatan? Nah, peristiwa ini itu disebut dengan mizan. Lalu yang selanjutnya itu adalah hari melewati Sirat. Nah, setelah melewati masa penghitungan jumlah kuantitas perbuatan manusia atau hisab dan dilanjutkan dengan penimbangan berat kualitasnya, maka untuk selanjutnya yaitu wajib melewati jembatan penentu. Nah, peristiwa ini itu disebut dengan Sirat. Lalu untuk janji yang selanjutnya yaitu tentang surga dan neraka. Surga atau neraka adalah tempat terakhir dan abadi yang disediakan Allah bagi manusia sebagai pembalasan yang layak bagi amal perbuatannya di dunia. Surga itu sebagai tempat kenikmatan dan kebahagiaan yang disediakan bagi orang-orang yang soleh, sedangkan neraka itu adalah tempat siksaan bagi orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah. Nah, di antara para ulama, berdasarkan dari dalil yang ada, itu membagi surga dalam 3 bagian, yaitu ada Jannatul Ikhtisas, Jannatul Miraj, dan Jannatul Amal. Untuk janji yang terakhir yaitu ada syafaat. Nah, secara harfiah itu berarti pertolongan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang mengharapkan pertolongannya, atau usaha dalam memberikan suatu manfaat bagi orang lain atau mengelakkan suatu mudarat bagi orang lain. Menjelaskan ilmu kalam masa kini menurut Ismail Al-Faruqi, Hasan Hanafi, H.M. Rasjidi, dan juga Harun Nasution. Yang pertama yaitu ilmu kalam dari Ismail Al-Faruqi. Nah, pemikiran kalam Ismail Al-Faruqi itu tertuang dalam karyanya yang berjudul Tauhid, Its Implication for Thought and Life. Dalam karyanya ini, beliau mengungkapkan bahwa yang pertama, tauhid itu sebagai inti pengalaman agama. Yang kedua, tauhid itu sebagai pandangan dunia. Yang ketiga, tauhid sebagai intisari Islam. Keempat, tauhid sebagai prinsip sejarah. Kelima, tauhid sebagai prinsip pengetahuan. Keenam, tauhid sebagai prinsip metafisika. Ketujuh, tauhid sebagai prinsip etika. Kedelapan, tauhid sebagai prinsip tata sosial. 9, tauhid sebagai prinsip ummah. Tauhid sebagai prinsip keluarga. Tauhid sebagai tata politik. Tauhid sebagai prinsip tata ekonomi. Dan yang terakhir itu tauhid sebagai prinsip estetika. Yang selanjutnya yaitu ilmu kalam menurut Hasan Hanafi. Yang pertama yaitu kritik terhadap teologi tradisional. Dalam gagasannya tentang rekonstruksi teologi tradisional,
Hanafi itu menegaskan perlunya mengubah orientasi perangkat konseptual kepercayaan sesuai dengan konteks politik yang terjadi. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa teologi tradisional itu lahir dalam konteks sejarah ketika inti keislaman yang bertujuan untuk memelihara kemurniannya. Yang kedua yaitu rekonstruksi teologi. Nah, sebagai konsekuensi atas pemikirannya yang menyatakan bahwa para ulama tradisional telah gagal dalam menyusun teologi yang modern, maka Hanafi itu mengajukan saran rekonstruksi teologi. Adapun langkah untuk melakukan rekonstruksi teologi sekurang-kurangnya dilatar belakangi oleh 3 hal, yaitu kebutuhan akan adanya sebuah ideologi yang jelas di tengah pertarungan globalisasi ideologi. Yang kedua yaitu pentingnya teologi baru ini bukan semata pada sisi teoritisnya, tetapi juga terletak pada kepentingan praktis untuk secara nyata mewujudkan ideologi gerakan dalam sejarah. Dan yang terakhir yaitu keperingan teologi yang bersifat praktis yang secara nyata diwujudkan dalam realisasi tauhid dalam dunia Islam. Kemudian itu ada ilmu kalam dari H.M. Rashidi. Nah, pemikiran kalam Rashidi itu dapat ditelusuri dari kritikan-kritikan yang dialamatkan kepada Harun Nasution dan Nurholis Masjid. Nah, secara garis besar, pemikiran kalamnya itu dapat dikemukakan sebagai berikut, yaitu yang pertama tentang perbedaan ilmu kalam dan teologi, yang kedua tema-tema ilmu kalam, dan yang ketiga hakikat iman. Untuk ilmu kalam yang terakhir yaitu ilmu kalam dari Harun Nasution yang mencakup yang pertama yaitu peranan akal, yang kedua pembaharuan teologi, dan yang ketiga yaitu hubungan akal dan juga wahyu. Itulah penjelasan dari jawaban singkat dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.